Bapa, aku datang padamu. Hanya sungguh-sungguh ya adik-adik. Mari Tante. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, di sini adik-adik kami pagi hari ini berkumpul di rumahnya masing-masing Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran mereka agar mereka fokus Tuhan, walaupun mereka ibadah di rumah saja Bapa. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, agar guru-guru sekolah minggu kami tetap setia untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka panjang umur dan kesehatan Tuhan. Berkati juga Tuhan buat orang tua kami Bapa yang belum mendapatkan pekerjaan Bapa, agar lekas diberikan pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, agar kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan hari ini, Tante ingin mengajak adik-adik tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke. Tepuk Yesus juru selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, mari kita puji Tuhan dengan lagu
Tante Kia, kita akan masuk ke dalam hukum Taurat. Hukum Taurat untuk minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Yuk adik-adik sekolah minggu yang belum hafal, yuk sama-sama kita hafal. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, terima kasih. Shalom. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana Tante sikapnya? Duduk yang rapi. Apalagi Tante? Sediakan Alkitabnya dan tidak boleh ribut. Iya, diselesaikan khotbahnya sampai habis ya adik-adik, supaya adik-adik tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan senang melihat adik-adik semua. Iya, sebelum kita bernyanyi, tema kita pada minggu ini adalah berguna. Iya, adik-adik semoga semuanya berguna bagi nusa bangsa, bagi keluarga, terlebih bagi Tuhan. Iya, kita siapkan hati pikiran kita. Kita puji nama Tuhan lewat lagu pujian Tanganku Bekerja Bagi Tuhan. Ayo Kakak Dina. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak Kak Jo. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dalam Matius 13 ayat 32 sampai 33. Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikutin Kak Jo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak Tuhan sudah bisa beribadah. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita harus membaca firman Tuhan dahulu, yaitu dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Semuanya buka Alkitab, ayo. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Ikutin Kak Jo baca ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sayuran sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga
itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, adik, Kak Jo punya teman namanya Chandra. Kak Jo mau ceritakan dulu ya tentang Chandra ini, ya, oke? Nah, Pada mari kita suatu dengarkan hari cerita ada seorang tentang anak Chandra. kecil yang namanya Chandra. Dia sangat tampan dan ceria. Dia sangat senang bermain gamesnya yang namanya Mobile Legends. Sampai-sampai setelah pulang sekolah, dia langsung berlari kencang, mengambil tabletnya lagi, kembali lagi, langsung bermain game tanpa mengganti baju. Dia memainkan games kesayangannya terus menerus sampai lupa waktu adik-adik. Dia lupa waktu sampai dia bermain game terus menerus. Ibunya manggil nih, Chandra, makan dulu. Dia langsung berlari kencang, makan dengan cepat. Dia makan cepat, makan. Dan dia kembali lagi bermain games, teman-teman. Dia bermain games adik-adik, games kesayangannya, sampai lama-lama lupa waktu lagi. Dia main games terus sampai malam. Kemudian setelah malam, dia ketahuan adik-adik. Ibunya marah. Chandra, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Kamu juga lupa membaca Alkitab. Gitu adik-adik. Setelah itu dia takut kepada ibunya. Dia pura-pura tidur. Chandra, ibu matikan lampunya ya. Tek, mati lampunya. Dia bangun lagi. Setelah dia bangun lagi, dia berbohong adik-adik sama ibunya. Dia bermain games lagi. Dia lanjutkan gamenya lagi sampai dia tertidur pulas. Keesokan harinya adik-adik, dia bangun terlambat. Dia pergi ke gereja dengan wajah yang luluh, wajah yang lelah, tidak senang lagi memuji Tuhan. Di sekolah juga dia begitu. Dia dimarahin sama gurunya di sekolah, dimarahin juga sama orang tuanya. Karena apa? Semua adik-adik nilainya jelek, 20, 40, 0 lagi. Dia merasa menyesal. Dia merasa kalau dia itu sudah tidak berguna lagi. Dia marah dengan dirinya sendiri, kesal. Aku tidak berguna lagi. Aku tidak berguna di mata Tuhan. Tidak berguna dekat-dekat lagi dengan teman-temanku. Sampai satu hari adik-adik, dia dibawa oleh papa dan mamanya pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Di gereja, dia mendengar firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan berkata bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan, jika itu baik, dia akan berdampak besar adik-adik. Kebaikan yang kecil yang kita lakukan itu akan berdampak besar. Maka adik-adik, guru sekolah minggunya bilang sama dia, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu. Maka dia pun menyesali semua perbuatannya. Dia menyesali semua. Dia berjanji akan sayang sama Tuhan dan berikan waktunya sama Tuhan. Dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau berbohong lagi, dan dia tidak mau lagi jauh-jauh dari Tuhan. Dia tidak mau main handphone lagi. Dia akan mendekati teman-temannya juga. Dia berdoa terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, intinya jangan takut melakukan kebaikan.
jika kita sudah berbuat salah, jangan menyesal dan jangan putus asa, oke? Makanya adik-adik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan berdampak besar. Seperti biji sawi yang kecil, dia akan tumbuh menjadi besar lagi, menjadi pohon yang besar. Makanya adik-adik, jangan takut melakukan kebaikan ya. Oke, sampai di sini dulu kita tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Kak Jun berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, nama saya Kaila Preciuliana Taban. Hari ini saya mau mengucapkan ayat Al-Quran minggu yang tertulis pada kitab Yohanes 8 ayat 11. Begini firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Shalom. Halo, nama saya Amel. Aku mau jawab kuis Alkitab. Buah-buah roh. Kasih contohnya, kalau adik saya menangis, saya peluk dia, saya cium dia, dan saya buat jilbab. Itu aja tante, dadah. Shalom Tante, shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis di Yohanes 8 ayat 11. Beginilah bunyinya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Dadah. Shalom Tante, shalom teman-teman. Nama saya Clara Juliana Rima. Saya akan mengatakan ayat hafalan yang tertulis di Yohanes 8 ayat 11. Inilah jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Dadah. Iya, terima kasih adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah kita ya pada hari ini ya. Iya, pada saat ini kita akan membacakan ayat hafalan. Iya, ayat hafalan kita untuk minggu ini adik-adik yang diambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah
yang telah kamu terima. Demikian firman Tuhan menjadi ayat hafalan kita adik-adik, dan kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang senantiasa setia untuk mengirimkan ayat hafalannya. Ya, upahmu besar di surga. Terima kasih adik-adik, juga orang tua kami yang sudah membimbing anak-anak untuk boleh selalu mengirimkan videonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita memberikan yang terbaik, persembahannya harus dirapikan, dilipat, dan ditaruh di tangan sebelah kanan. Oleh karena itu, sebelum kita berikan persembahan, ayo kita sama-sama mengucapkan doa persembahan kita yuk. Sama-sama ya. Yuk. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita akan berikan persembahan sambil kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.